ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى والمجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembali kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka melakukan sholat fardu maghrib secara berjamaah dan kemudian duduk di majelis ilmu ini. Semoga ini semua dipandang, dianggap oleh Allah pertama sebagai sebuah usaha kita bertaqarrub kepadanya, yang itu merupakan syarat supaya kita semakin direngkuh oleh Allah mendekat kepadanya, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Nabi bersabda fima yarwihi an rabbih wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'a wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa man taqarraba ilayya masyan taqarrabtu ilaihi harwalatan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan mendekatkan diri kepadanya dalam keadaan berlari. Jadi Bapak Ibu, pasti kemudian berbanding lurus kesungguhan seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ketaatan, utamanya sholat berjamaah ini, itu akan berbanding lurus dengan semakin terasa dekatnya seseorang kepada Allah, karena dalam tanda petik Allah sendiri yang merengkuhnya, yang mendekatkan diri kepadanya. Dan semoga ini juga dipandang oleh Allah sebagai salah satu bentuk kesungguhan kita dalam menapaki jalan ini. Salah satu yang sangat penting adalah kesungguhan dalam thalabul ilmi, dan itu juga merupakan syarat kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau bersungguh-sungguh menapaki jalan ini, pasti akan kami beri mereka, kata Allah, petunjuk berbagai macam caranya, berbagai macam jalannya yang Allah pilihkan untuk bisa sampai kepada kebenaran, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti berbanding lurus kesungguhan seseorang dalam menuntut ilmu dengan semakin terangnya jalan hidupnya, ya, karena ilmu itu adalah cahaya, ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cahaya itu seseorang kemudian akan terang jalannya, akan hidup basirahnya, akan hidup mata batinnya, sehingga dia kemudian akan terhindar dalam kegelapan, apalagi dalam konteks kita di akhir zaman ini. Berbahagia, maka sangat bisa dirasakan, tidak perlu diteliti secara secara detail, ya enggak. Kalau ada sebuah perumahan, ada sebuah kampung, itu kajiannya hidup, ya enggak. Ramai jemaahnya, bersungguh-sungguh mengajinya, itu kemudian akan semakin nampak, ya.
masjidnya makin ramai, ibadah jemaahnya makin mantap, kampung itu makin bersinar, makin bercahaya. Ya, berbeda dengan kalau seandainya kesungguhan masyarakat di sebuah perumahan, di sebuah perkampungan itu kurang, ya, pengajiannya tidak bersemangat, ya, jarang-jarang pula ada pengajiannya. Nah, bagaimana mungkin kemudian akan datang cahaya yang dalam cahaya itu ada energi untuk semakin bersemangat dalam beragama ini. Bapak Ibu berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana supaya kita manakala mendapat musibah, apakah sakit atau kemudian wafat, apalagi dalam situasi sekarang ini, Masya Allah tiap hari kita mendengar berita orang meninggal, ya enggak, di grup-grup WA kita, orang sakit. La qadarallah, seandainya datang jatahnya, datang masanya kita yang mengalaminya, maka kalau itu musibah sakit umpamanya, maka kalau kita tepat menyikapinya, di balik musibah itu ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Ditinggikan derajatnya oleh Allah, kemudian diampuni sebahagian dosa-dosanya. Maka Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa zalika illa li mu'min, in asabahu sarra syakara kana khairan lahu wa in asabahu darra sabara kana khairan lahu. Menakjubkan perkara hidup orang beriman itu, kalau dia mendapat kebaikan dia bersyukur, bertambah menjadi kebaikannya. Kalau dia mendapatkan yang tidak baik, mendapatkan musibah, dia bersabar, juga menjadi kebaikan, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang beriman. Jadi sekali lagi kebaikannya apa? Yaitu ditinggikan derajatnya, kemudian diampuni sebagian dosa-dosanya. Nabi juga mengatakan, innallaha iza ahaba ahadan ibtalah. Allah kalau mencintai seseorang maka akan diberi ujian. Karena hanya orang yang menempuh ujian yang berpeluang naik kelas. Orang yang tidak pernah ikut ujian tidak mungkin dia naik kelas. Atau la qadarallah, datang ajal kita, ya kita kemudian bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, berbahagia, karena itu kita sudah membahas pekan yang lalu, kita harus menjauhi al-mubiqat, dosa-dosa yang menghancurkan, dosa-dosa yang membinasakan. Utamanya ada 3 dosa. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa memutus silaturahim, yang ketiga dosa sumber rezeki atau mendapatkan rezeki, apakah yang kita makan, yang kita minum, yang kita belikan pakaian, yang kita bangunkan rumah, yang kita belikan kendaraan dari yang haram. Nah, kenapa demikian? Berbahagia karena 3 hal ini kalau kita lakukan, maka kita akan kehilangan 3 hal pula, yang itu akan membuat satu, manakala kita ditimpa oleh musibah, ya mungkin tidak akan menjadi kebaikan. 2, kalau kemudian kita mengalami wafat, ya kita bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Apa itu yang 3 hal itu? Yang pertama, tidak diterimanya doa. Yang kedua, tidak diterimanya taubat. Yang ketiga, tidak diterimanya amal. Jadi 3 dosa yang mubiqat tadi itu akibatnya itu. Tidak terimanya doa, tidak diterimanya taubat, tidak diterimanya amal. Kita ulangi, kita sekilas ya, umpamanya dosa syirik. Dosa syirik ini, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kami sudah wahyukan kepada Muhammad,
sama dengan wahyu kepada nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan pasti akan binasa seluruh amalmu, seluruhnya binasa, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik kalau orang itu tidak betul-betul tobat nasuha, dan Allah ampuni dosa lain selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Berbahagia. Jadi syirik ini membuat kita tidak mendapat keampunan dari Allah, membuat amal kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya modal tetapi kemudian akan menjadi orang yang merugi. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan terputusnya silaturahim? Ini juga yang pertama menyebabkan amal kita tertolak. Inna amal ibni Adam yurfa asyiyata khamisin lailatal jumu'ati fala yuqbalu amalu qati'ur rahim. Amal anak Adam itu ada yang naik sekali seminggu. Jadi ada yang naik, amal anak Adam ada yang naik 2 kali sehari, pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Ya, jadi ada malakani yanzilani muta'aqibani, ada 2 malaikat yang turun silih berganti. Ya, ada yang turun pagi naik sore, ada yang turun sore naik pagi. Nah, ketika waktu subuh malaikat ini bertemu. Yang turun sore kemarin belum naik, yang bertugas pagi itu sudah turun. Mereka kemudian menyaksikan sholat subuh. Itulah sebabnya sholat subuh itu dalam surah Al-Isra disebut dengan Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Jadi sholat subuh ini spesial, disebut dengan Qur'anal Fajri, bacaan Quran di waktu fajar. Kenapa disebut dengan bacaan Quran? Kata Syekh Sa'di, ini babnya zikrul juz'i yuradu bihil kul, disebut bahagian tapi maksudnya adalah seluruhnya. Salat itu kan ada bacaan, ada doa, ada gerakannya enggak? Tapi kenapa salat subuh disebut dengan Quran al-Fajri, bacaan Quran di waktu fajar? Itu karena utamanya bacaan Quran ketika sholat subuh itu. Itulah sebabnya imam yang memimpin sholat subuh disunahkan untuk lebih memanjangkan bacaan Qur'annya daripada sholat yang lain. Lalu masyhuda, disaksikan. Nah, ini maksudnya siapa yang menyaksikannya? Semua sholat itu kan disaksikan, tapi spesial sholat subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat yang mencatat, mengawasi, merekam perbuatan manusia. Masya Allah, ketika malaikat ini naik, ditanya oleh Allah, sedang mengapa hambaku engkau tinggalkan? Orang yang terjaga sholat subuhnya tentu terus mendapat laporan, wahai Allah, hambamu aku tinggalkan dalam keadaan sholat. Tapi kalau orang setiap subuhnya masih berselimut, kayak gitu pula laporannya, hambamu aku tinggalkan dalam keadaan masih berselimut. Masya Allah, berbahagia. Itu yang harian. Ada yang mingguan. Nah, yang mingguan itu kapan? Setiap sore Kamis malam Jumat. Nah, karenanya Nabi suka puasa hari Kamis. Salah satu alasannya karena hari itu adalah hari naiknya amal. Nah, maka dalam hadis ini amal anak Adam itu naik sore Kamis malam Jumat, maka tidak diterima amal orang yang terputus silaturahimnya. Ya. Kemudian juga ada riwayat bahwa Ibnu Mas'ud suatu ketika ingin menutup kajiannya dengan doa, tapi dia ingatkan dulu, unsyidullah qati'ar rahim lama qama anna. Kalau di majelis ini ada orang yang terputus silaturahimnya, tegak dulu, pergi, tinggalkan kami. Fa innana nuridu an nad'a rabbana, kami ingin berdoa. Fa inna abwabas sama murtajatun duna qati'ir rahim. Karena pintu langit itu terbuka, artinya doanya diterima sampai kepada Allah kalau yang berdoa dan dalam konteks doa bersama itu tidak ada
orang yang sedang terputus silaturahimnya. Begitu bahayanya berbahagia. Ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan yang ketiga yaitu sumber rezeki yang haram. Ada hadis Nabi sahih riwayat Imam Muslim, innar rajula yutilus safar. Ada orang panjang perjalanannya. Orang kalau dalam perjalanan harusnya bagaimana? Doanya diterima. Karena salah satu waktu diterimanya doa adalah ketika dalam keadaan perjalanan. Ada seseorang jauh perjalanannya, saking jauhnya perjalanannya, asy'as aghbar, bajunya lusuh, rambutnya penuh dengan debu. Aturannya seharusnya itu Masya Allah, luar biasa itu doanya diterima oleh Allah. Yamuddu yadahu ilas sama. Orang ini kemudian berdoa, diangkat tangannya ke langit dan minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, saya ingin ini, saya ingin itu. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu minal haram, wa mashrabuhu minal haram, wa malbasuhu minal haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajaba lahu. Tapi orang ini sumber makanannya, sumber minumannya, sumber gizinya, pakaiannya dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi inilah 3 mubiqat ya, yang pada masa-masa seperti ini harusnya kita semakin berhati-hati, semakin menjauhinya. Syirik, terputus silaturahim, dan sumber rezeki yang halal. Apa sebab? Karena ada 3 kebutuhan kita untuk selamat itu bisa terhalang, bisa kita tidak dapatkan karena yang 3 ini ada. 1, terkabulkannya doa, bisa terhalang. 2, terkabulkannya diterimanya taubat, bisa terhalang. 3, diterimanya amal. Bahagia yang pertama, doa. Kita perlu sekali doa kita dikabulkan oleh Allah, karena kebutuhan kita banyak. Apalagi doa ini nggak main-main. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Maksudnya rohnya ibadah itu adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kita ini kan bertempur tiap hari. Kalau nggak ada senjata bagaimana? Nah, bahagia. Lalu kemudian ada doa yang betul-betul sangat kita butuhkan supaya diijabah oleh Allah. Apa itu? Doa yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam, karena dia ada dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Berbahagia, kita sangat butuh, kita sangat memerlukan agar doa kita yang ini diterima oleh Allah. Ya, kenapa? Karena memang Masya Allah, Nabi pernah menggores di tanah, dibuat garis lurus. Haza siratullah mustaqimah. Ini jalan yang lurus itu. Summa khatta khutwatan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi buat garis-garis kiri-kiri dan kanan-kanan di garis yang lurus itu. Nabi kemudian mengatakan, hazihi hiya as-subul. Ini jalan-jalan lain. Dan di setiap jalan lain itu, di persimpangan itu ada syaitan yang narik-narik ke situ. Jadi berat untuk berada di titian siratal mustaqim itu. Apalagi dalam konteks kegelapan akhir zaman. Badiru fitanan qaqita'il lail al-muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegeralah, bersegera beramal soleh, bertaubat, bersegera mencari lingkungan yang baik, teman yang baik. Kenapa? Karena pasti akan muncul fitnah akhir zaman, gelap gulita seperti malam yang tidak ada rembulan dan tidak ada bintangnya, gelap sekali. Dalam kegelapan orang bisa kehilangan arah. Sehingga kata Nabi, ada orang yang paginya masih beriman, sore murtad, atau sore dia masih beriman, paginya besoknya dia murtad. Jadi kita butuh dibimbing terus menerus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berbahagia diberi hidayah oleh Allah. Nah, hidayah itu yang sangat kita butuhkan adalah hidayah itu at-taufiq. Jadi hidayah itu ada 2 macam.
Yang pertama namanya hidayatu al-irsyad, bimbingan. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Hai Muhammad, kamu bisa menunjukkan orang ke jalan yang lurus, membimbing orang. Ya, ini bisa dilakukan oleh para dai, para ustadz, guru, orang tua, bahkan teman. Tapi hidayatul irsyad itu sifatnya ghairu mujib. Dia tidak bisa memastikan orang apakah orang berubah apa tidak, orang bisa menerima atau tidak. Ya, cuman kalau berhasil dakwah irsyad ini pahalanya sangat besar. La ayyahdiyan nabika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am. Kalau ada satu orang bisa kita tunjuki, ya, kita ngajarin orang, diberi taufik oleh Allah orang itu, maka kata Nabi lebih baik daripada unta merah. Amal bagian yang kedua adalah hidayatut taufik, hidayah taufik. Nah, ini yang langsung diberikan oleh Allah ke hati seseorang, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Nabi sendiri nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa, hai Muhammad, menunjuki orang yang engkau cintai seperti pamannya Abu Talib, karena hidayah itu hak prerogatif Allah yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini adalah hidayah taufik, langsung diberikan ke hati seseorang. Seperti di dalam surah At-Tawabun, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah karena merespon seruan Nabi, karena merespon seruan para dai, lalu dia beriman, maka Allah akan beri petunjuk. Bagaimana petunjuk Allah itu? Langsung yahdi qalbah, ke hati seseorang. Nah, apa ciri orang yang dapat petunjuk secara langsung? Bapak Ibu berbahagia, dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, ini maksudnya petunjuk langsung itu, petunjuk yang langsung ke hati seseorang. Apa yang akan dirasakan oleh seseorang? Orang itu akan merasa hatinya, dadanya, pikirannya itu lapang menerima Islam. Masya Allah, semakin dipelajari Islam ini, semakin bertemu dengan kebenaran, maka muncul semangatnya, ghirahnya, nuntut ilmu, mencari kebenaran, mengamalkan ilmunya, beribadah, ya enggak? Itu ciri-cirinya, lapang dadanya, pikirannya dengan Islam. Ya, maka orang yang diberi hidayah secara langsung oleh Allah itu pasti nampak perbedaannya dengan yang tidak mendapat, ya enggak? Punya semangat nuntut ilmu, semangat beribadah, semangat mencari kebenaran, semangat menjauhi maksiat. Itu bedanya. Orang yang mendapat hidayah secara langsung oleh Allah, ya. Dan memang salah satu cara mendapatkannya selain bersungguh-sungguh itu adalah berdoa. Dan itu doanya ada dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Berbahagia sebaliknya, apa ciri-ciri orang yang disesatkan oleh Allah? Ada orang disesatkan oleh Allah, tapi perlu diberi penjelasan. Allah tidak akan tiba-tiba menyesatkan seseorang. Ya, Allah menyesatkan seseorang setelah ada proses. Apa prosesnya? Kalau orang yang hidup di masa Nabi, didatangi oleh Nabi, didakwahi, diajak kepada tauhid, diajak kepada agama, dia menolak seperti umat Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap aku seru mereka kepada kebenaran agar mendapat ampunan darimu, ya Allah, mereka itu kemudian menutup matanya, menutup telinganya dengan jari-jarinya, menutup matanya dengan pakaiannya, dan terus menerus dalam kejahilannya. Jadi dia menolak dakwah, ya enggak, wastakbaru istikbara, dan menyombongkan diri. Ada orang yang menyombongkan diri. Maksudnya apa? Dia merasa jauh dari agama,
jauh dari sholat, jauh dari nilai Islam, lebih baik. Ngapain sholat, ngapain ngaji itu, kolot-kolot orang mengaji itu menyombongkan diri, wastakbaru istikbaru, dan itu ada orang yang seperti itu. Nah, orang seperti inilah yang akan disesatkan oleh Allah. Ya, Nabi sekarang nggak ada, tapi ada warasahnya, ada pengganti para nabi itu, para ulama, ya, para dai. Mungkin diperankan oleh orang tua, mungkin diperankan oleh teman, diajak berkali-kali, ayo ngaji, ayo sholat, ayo perbaiki agama kita, ayo tahsin, ayo perbaiki Quran kita. Setiap diseru ditolak. Nah, orang seperti inilah yang berpotensi disesatkan oleh Allah, dipadamkan cahaya di hatinya. Apa ciri-cirinya? Wa may yurid ayyudillahu, siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama, akan dibuat oleh Allah dada orang itu, hati orang itu sempit, sesak dengan agama ini. Dia nengok masjid itu sesak dia, nengok orang soleh sesak dia, nengok anak orang berjilbab sesak dia, ya enggak? Nengok orang pergi haji, pergi umrah sesak dia. Enggak ada semangat, bahkan muncul mau mencemooh, ya enggak? Mencemooh agama, mencemooh ajaran agama, mencemooh orang yang dekat kepada agama. Itu maksudnya berbahagia. Sesak, ya, seperti mendaki ke langit tanpa membawa tabung udara. Dan ingat ujung ayat, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah mengazab orang yang tidak mau beriman atau meningkatkan keimanannya. Jadi kalau ada Pak Ibu orang sesak pikirannya, dadanya, hatinya dengan agama ini, nah itu ciri orang yang diazab oleh Allah di dunia. Dan ingat, itu adalah azab yang paling dahsyat. Ada seorang ulama, Imam Malik bin Dinar, punya ungkapan luar biasa, dikutip oleh Imam Al-Bawawi dalam tafsirnya, ma duriba 'abdun bi uqubatin a'zam min qaswatil qalbi. Tidak ada hukuman yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih dahsyat daripada hukuman kepada hati orang itu. Ini azab di dunia. Jadi azab Allah itu ada di dunia, ada di akhirat. Azab di dunia ini ada kepada fisik, pada harta benda, tapi yang paling dahsyat justru azab kepada hati seseorang. Allah yang menutup hatinya. Ini azab yang paling dahsyat. Ya, orang itu tak suka dengan agama, tak suka dengan kebenaran, tak suka dengan nasihat, tak suka dengar Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu ciri orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bahagia? Apalagi sekali lagi dalam konteks kita hidup di akhir zaman banyak fitnahnya. Ya. Nah, maka kita butuh diistiqomahkan oleh Allah. Ya. Istiqomah atau tidak itu tergantung kondisi hati. Dan hati itu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Surah Al-Anfal. Ketahuilah Allah membatasi seseorang dengan hatinya. Maksudnya apa? Kita enggak bisa menguasai hati kita. Maka Nabi menjelaskan, innal qalba baina asabi' min asabi'ir rahman yukhallibu kaifa yasha. Hati manusia itu di dalam genggaman jemari Allah yang dia bolak-balik sesuai yang kehendaknya. Makanya doa yang banyak dibaca oleh Nabi apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ini juga doa seiring dengan doa ihdinas siratal mustaqim yang sangat kita butuhkan agar diterima oleh Allah. Salah satu syaratnya apa? Tidak syirik, tidak terputus silaturahim, tidak memakan, meminum sesuatu yang haram. Nah, itu syaratnya. Itu kaitannya apa Ibu bahagia. Maka kalau kita meninggal tapi dalam keadaan kita didengar, diterimanya doanya oleh Allah, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berbahagia yang kedua, kita sangat membutuhkan ya supaya husnul khotimah itu dosa-dosa kita yang memang luar biasa sangat banyaknya, enggak ada orang yang suci ya enggak. Kullu bani Adam khata. Ya, wa khairul khata'in
at-tawwabun. Semua manusia itu punya dosa, tapi orang yang sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa. Ini anggota tubuh kita ini sumber dosa semua. Mata sumber dosa, telinga sumber dosa, hidung sumber dosa, semuanya. Nah, padahal berbahagia kalau kita ingin masuk surga Allah, maka salah satu syaratnya apa? Dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah sebagai syahidnya, sebagai dalil atau buktinya Allah mengabadikan sebuah cerita dalam surah Yasin. Mungkin pernah kita ceritakan, enggak apa-apa kita ulang. Orang itu disebut rajul saja dalam surah Yasin itu. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang dari ujung kampung atau ujung kota seorang laki-laki melakukan usaha. Apa usahanya? Berdakwah. Apa bentuk dakwahnya? Mengajak umatnya supaya beriman ikut kepada para rasul. Nah, kok begitu bahasanya? Nah, karena ceritanya wadrib lahum masalan ashabal qaryati izja'ahumul mursalun izja'ahum musnaini fakazzabuhuma fa'azzaznahu bisalis faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi ada sebuah kampung, sebuah kaum, Allah utus para rasul. Pertama diutus 2, didustai. Diutus lagi 3 orang, satu lagi sampai 3 orang juga didustai. Qalu ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takzibun atau illa takzibun, ya. Kamu ini bohong aja, tak ada itu Allah menurunkan apa-apa, tak ada Allah menurunkan wahyu, menurunkan agama. Nah, melihat kaumnya itu menolak dakwah para rasul, ada orang dia bukan nabi, ya, disebut rajul saja, seorang laki-laki. Kata ahli tafsir namanya Al-Habib. Nah, itulah dia datang mengajak, ayo ikut para rasul itu, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikut para rasul itu. Mereka itu enggak minta upah kepada kalian, mereka itu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita, laki-laki ini yang bernama Al-Habib ini juga tidak didengar, bahkan ditangkap beramai-ramai. Dijelaskan dalam tafsir, dia disiksa dengan cara diinjak-injak bersama-sama sampai kemudian terkeluar seluruh isi perutnya. Bapak Ibu, ketika sakratul maut itu apa yang terjadi? Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, ini intinya ini. Jadi Bapak Ibu, orang soleh, orang-orang yang bersih, ketika sakratul maut itu diperlihatkan atau diperdengarkan oleh Allah kabar gembira. Nah, ini sedikit lagi kita sambung ceritanya. Yang Habib ini dia diperdengarkan, masuklah kamu ke dalam surga. Padahal kiamat belum terjadi. Ini maksudnya kamu pasti akan menjadi penduduk surga. Dipastikan. Makanya para syuhada itu matinya tersenyum karena mendapat kabar gembira kepastian masuk surga. Nah, berbahagia mendengar itu. Apa kata laki-laki ini? Aduh, seandainya kaumku tahu bima ghafarali rabbi, Allah sudah ampuni aku, wa ja'alani minal mukramin, dan memuliakan aku. Bapak Ibu, poinnya bagaimana? Ini dai ikhlas, mati syahid, diinjak-injak oleh kaumnya, mengatakan dia dimuliakan oleh Allah. Penyebabnya apa? Mendapat keampunan. Itu sababiyah. Dengan sebab saya telah diampuni oleh Allah. Nah, kita ini siapa, Pak? Bukan nabi, bukan orang banyak amal, ya enggak? Nah, maka kita jauh lebih butuh
mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Nah, Pak Ibu, itu terhalang kalau kita melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.